Assalamualaikum. Salam. Halo semua, kita Halo. kembali di Maria. Maria. Dengan aku, Api. Dan aku BMC Magang-Magang. Iya, kita akan ngebahas-bahas ya dengan video-video animasi. Cuman, Yep. ini BM, animasi itu kan nggak cuma film. Bener banget. Ya. Animasi juga termasuk game yang kalian mainin ya, macam-macam, mulai dari cutscene-nya, mulai dari yang kalian main gameplaynya ya istilahnya ya gitu. Itu semua ada animasinya dan caranya macam-macam, ya kan? Dan kita akan lihat beberapa game Indo nih yang lagi rame, ya mungkin Aja kalian tuh. kenal, mesti kalian kenal sih, Iya. yang udah lagi rame beberapa tahun terakhir. Nah kita langsung lihat aja ya. Ayo. Sip. Apa nih yang pertama ya? Oh, Yang pertama, mari kita lihat. Teng-teng. apa tuh? Oke, apa nih? Agni ya. Wah, Kita akan lihat Agni. sering kedengaran sih ini. Sering kedengaran sih ini, udah berkali-kali. Ini 18 plus ya teman-teman. IGRS. Apa itu IGRS? Jadi kita Indonesia tuh udah punya rating sendiri. Iya, rating yang super tidak fleksibel ini ya. Cuman ya sudahlah. Ini sudah. Ah, Oke, kita play. ush. Shit. Oh, Ayolah, baru siapa perhatiin yang aku. sih? Hah? Aku baru perhatiin kayak Ini gini lihat nih. Oh, Banyak manekinnya. manekin yang bisa bergerak di rumah ini. Enggak, Kalau cuma samping. 1-2 sih masih Nanti bisa kita dibilang bahas. kelas kancil. Oh. Tapi Oh, shush. ini harus tahu sumbernya dulu baru bisa disimpulkan. Kayak kenal ya cara Buka. cara Kuncinya ada di sekitar sini, cara Jay. mainnya ya. Ya, tipikal horor aja. Enggak, soalnya ini gua ngerasanya udah mulai ditinggalin sih. Gaya-gaya kayak gini tuh. Gaya-gayanya. Iya, gaya third person yang kayak gini tuh udah mulai ditinggalin. Pak, Apa? tenang Pak, nama Bapak siapa? Oh. Saya bisa bantu, tapi tolong ceritakan dulu apa yang Bapak... Ah, diajak ngobrol ya. Ngapain, Bu? Dari pertama kali teasernya dulu, ini udah lebih gameplay ya, lebih Iya. jelas. Dan mungkin ini ya pasti bakal dipolish tetap ya, gitu. Dari ininya bakal menjadi lebih better. Tapi kita bisa ngelihat apa ya mungkin kualitas yang mencoba dikejar dari developernya. Bener banget. Nah, mungkin yang bisa kita salah satu yang paling lihat adalah pasti dari mukanya ya, dari lip sync, dari ekspresi muka ya, yang dimana Agni ini sangat cukup fokus untuk detail ekspresi dan semacamnya. Sangat cantik ya. Ya lumayan, karena dia menggunakan metahuman ya, Oke. jadinya bisa lebih bagus dan lebih detail gitu ya. Bisa untuk ceritain dikit ekspresinya. nggak sih MetaWoman itu kayak gimana sih? Jadi gini, kita jangan ke metahuman dulu ya. Kalau metahuman udah terlalu kejauhan, yang dimana ada namanya facial mocap. Jadi mungkin aku udah bahas di sebelumnya, aku kurang tahu. Tapi mocap itu kebagi 3 umumnya sistemnya ya, BM. Oke. Pertama dari muka, nih kayak aku, ini pakai mocap muka, Iya benar. nggak manual. Jadi A I O E O nya kelihatan Kelihatan banget. jelas gitu, nggak cuma dari audio doang, tapi Iya. juga lebih tepatnya dari video live. Kok aku belum ya? Kok aku belum ya? Kok aku nggak bisa ya? Budgetnya belum ada. Pantas. Ya masih magang lah ya. Budgetnya masih ke Iya, masih ke benar. api. Nah, kedua badan. Nah, kalau kamu lihat Oke. badan aku nggak gerak ya, karena memang yang di track mukanya doang. Cuman aku sengaja kalau lihat pundak kamu, lihat pundaknya ini cukup Iya, gerak iya. ya ceritanya. Iya, Itu benar. karena pundaknya ditempelin ke rotasi kepalanya. Jadi kalau dia nengok kebaca. Yang ketiga jari. Jadi jari sendiri itu tangan itu tuh terpisah alatnya. Terpisah. Jadi kalau kamu ngelihat tools mocap ketika dijual gitu ya, dia pasti datangnya badan full body, itu badan doang, tapi nggak termasuk jari. Pantesan. Terus kalau kamu bilang hand mocap, Yap. itu jarinya doang, tangannya nggak bisa rotate. Hah? Jadi Kok tangannya lurus. bisa? Kayak apa ya? Kayak manekin lurus. Tadi kan ada manekin ya? Ada sih. Sayang banget ya nggak dijual sepaket gitu. Ya tapi emang itu yang kayak ini kan lurus tuh. Ini kan lurus ya. Oke. Bentar, ini mana? Oh, ini kan lurus nih tangannya. Ini Yap. lurus nih tangannya. Oke, lurus. Gitu. Nah, itu jadi jual terpisah gitu ya.
baik Oh. itu rokoko ya yang dipakai Hmm. oleh Agni kayaknya itu yang paling Hmm. affordable kurang lebih sekitar $2.000. Haha. Wah, mahal banget. Kalau di IDR-in jam berapa tuh? 30 belum pajak Aduh, kan ada belum pajak sama pajak ekonomi ya. ya. Oke, Belum ini ngomongin ekonomi dipajakin. nanti aja. Nah, Bener. itu belum jarinya tuh terpisah lagi kan sekitar 1.500. Terus untuk muka, nah alhamdulillahnya kalau Hmm? muka itu teman-temannya juga ya, ini tuh udah banyak yang affordable gitu ya. Oh. Muka webcam aja jadi. Mungkin Agni makanya iPhone karena 5 tahun dulu pas 5 tahun terakhir ke belakang itu iPhone yang standar untuk nge-record muka on portable. Jadi pakai helm dia kayak helm sepeda, terus nanti dipasang gitu ya. Nanti jangannya Agni untuk ekspresi sangat mana pas dia ngobrol sama di awal ya. Nah ini nih. Pak, Nah tenang Pak, nama Bapak siapa? Saya cukup bisa detail. bantu, tapi tolong ceritakan dulu apa yang Kalau Bapak... kita lihat perhatiin mukanya dia Pak, mulutnya tenang Pak, naik, nama Bapak siapa? Oh. dia Saya kesini bisa kan. bantu, tapi Ya, tolong ya. ceritakan dulu apa yang Bapak... Ya meskipun kalau misalkan dilihat lebih apa sih, dilihat lebih detail lagi, emang ada yang rada janggal ya kalau dibandingin sama kenyataan. Cuman untuk sekelas eh untuk sekelas mocap di game Indonesia ini menurut 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 gue sih udah sangat-sangat Udah termasuk yang paling wah modal. bagus banget, Udah modal karena banget. teknisnya memang bukan hal yang simple ya. Motion capture itu Hmm. adalah jadi operatornya doang itu udah jadi praktisi sendiri. Belum Mm-mm. untuk nganimet dan semacamnya. Jadi kalau kalian mungkin nggak tahu, mungkin nggak semua orang nggak bakal sadar ya, tapi kalau kalian lihat dari cara dia gerak tuh kadang tuh, nah berhenti gitu. Yup. Pas berhenti tadi pas di detik ini nih, Oh, lalu ada sedikit oh janggal frame-nya berhentinya. frame-nya kelihatan ya. Nah, berarti gitu aja gitu loh, kurang sedikit natural. Karena Hmm? meskipun ya mocap itu adalah ajaib Ya. untuk detail gerakan jadi dapat gitu ya. Tapi Hmm? kalau kita tidak menggunakan yang seperti avatar Hmm? itu nggak bakal bisa sedetail itu hal-hal kecil gitu. Hmm. Mana yang mungkin kelihatan lebih jauh ya. Beda tier Nah di pokoknya sini ya. beda tier lah. Nah ini bisa cukup diperhatiin di shot ini Ya. ada kaku-kaku di ketika gerak kaku kiri kanan Terus, terus. sedikit doang tuh di jarinya gitu kan. Ih, oh iya Oke sih. gerak sih bagus gitu ya. Kayak Tapi ada problemnya sendiri karena mocap itu saking detailnya dia ngerekam gerakan, dia banyak hmm? noise-nya. Sama kayak audio, harus dihalusin dulu. Punya noise sendiri. Punya noise sama Tapi kayak audio. tapi balik lagi ya kalau misalkan kita lihat tulisan di bawahnya ini masih alpha stage. Jadi Iya, bisa dibilang wajar aja sih. iya. Jadi prosesnya adalah ketika mereka udah record ini gerakannya, Hmm? umumnya ada namanya clean up. Yang Oh. patah-patah tadi itu untuk Hmm. dihalusin. Hmm. Itu baru clean up-nya doang. Belum Baru clean up-nya aja. belum ngerapiin motionnya kayak yang bagian malah beda game. sorry Aduh, aduh, sorry. aduh, aduh. Ini malah ke game sebelah. Ini juga Cloud sebenarnya Obscure. bahkan Clyde Obscure juga di bersama Agni itu teknologi sama, Hampir sama ya. hampir sama gitu. Tapi ini Sama akhirnya sih. yang baru sadar. Apa-apa? Oh Lihat iya ini glitchy. Nggak tangannya megang. nggak megang Klasik. karena klasik. Klasik banget. Karena salah satu yang itu adalah sliding konsepnya. Hmm. Oh sliding. Umumnya sih kaki. Jadi kalau kita dia napak ya, napak kan, Ah. napak gitu napak. Hmm. Nah dia tuh nggak bisa stay di tengah karena kan jitter. Tadi aku bilang ada noise-nya. Dia ngerekam Hmm. terus, jadinya kayak geser dikit geser. Nah ini Iya tangannya nggak iya nempel iya di iya. ini. Ini salah satu problemnya mocap ketika belum dirapiin. Tapi sebagai jauh lebih mungkin bagus kali ya dan lebih cepat Hmm. untuk dibuat terutama dengan tim yang kecil tapi dengan visi yang besar ya seperti Agni. Benar-benar banget. Dan ya satu hal yang yang gue pengen apa ya, yang pengen gue apresiasi di sini adalah Agni Village of Calamity ini nih make satu style game, style kamera yang
bisa dibilang udah lama nggak dipakai lah, atau jarang banget dipakai di game-game sekarang, dimana yang Iya. kebanyakan kan kalau misalkan horror itu pastinya third person ya, atau misalkan first person, kayak kita langsung aja gitu ngelihat dari diri kita sendiri. Tapi kalau Iya. misalkan untuk game-game kayak Resident Evil, atau mungkin untuk beberapa yang tahu itu kayak Onimusha, atau game tembak-tembakan game tembak-tembakan, nembak apa sih? Nembak Tembak dinosaurus apa? tahun di PS Dino itu Crisis. Hah? Dino Final Crisis. Crisis itu Dino. hampir semuanya itu mereka pakai style yang sama, dan namanya Iya. itu adalah Fix fixed camera kamera. angle. Iya. Gimana ya? Ketika ketika lu pakai style kayak fixed camera angle itu, lu ngerasa kalau lu nggak bisa apa ya, lu punya gerakan yang sempit, lu lu bukan master dari badan lu sendiri, dan lu cuma bisa melihat dari satu sisi, dan Waduh. dari satu sisi itu tuh nyiptain perasaan bahwa lu tuh bukan yang berkuasa di sini. Waduh, ya sih bisa Ketakutannya sih. makin tinggi di L plus sini. plusnya itu ya bisa. Ya begitu, menurut aku ya, Aha. cuman nggak tahu. Itu ya itu juga salah satu yang bisa di take away ya dari situ. Jadi ya aku sih nggak terlalu bisa dalam ya, karena aku lebih ngarah biasa ke animasi ya. Benar Kamu mungkin ke banget. arah ininya, ke arah Ya. choice dari dibalik itu. Tapi ya Hmm. itu mungkin salah satu gini, mungkin dulu limitasi ya. Kalau sekarang Ya. adalah sebuah statement. Keren gak tuh? Kalau sekarang kayak gitu ada statement ya, lebih ke statement. Kenapa dia milih kayak gini? Karena mungkin kalau kalian tahu, nggak tahu sih kalian tahu atau enggak. Dulu awalnya itu Hmm. Agni itu nggak ada videonya. Kayaknya susah nih Agni bakal dicari deh. Alphates. Jadi awalnya itu dia terpesan dari belakang. Third person. Pas Oh, masih pantas. awal banget gitu. Tapi juga Hmm. pada akhirnya terpesan juga masih ada kayak pilihan-pilihannya. Nggak Mungkin mungkin maksudnya tuh nanti kita bakal bisa milih gitu, versi kameranya eh mau kayak gimana kali ya, kalau atau mungkin dari disatuin. disatuin, kalau nggak, kalau dari seminarnya waktu itu di bengkel animasi lebih Hmm? ke semua tuh choice, jadi dipilih sama di Oh, direct gitu sama direct kreatornya. ya. Hmm. eh dari kreatornya gitu, jadi memang sengaja kayak gitu. Nah ini beda lagi sama yang dilaksanakan oleh Act of Blood ya. Kita Yep, coba tapi kalau kita ngomong animasi in general sih, Agni udah step up jauh karena kan monsternya juga ada step tipe up banget. geraknya, gerakannya udah khusus gitu lah. Istilah Semoga kata nih, istilah kata nih loncat langsung gitu dari genre-genre horor biasa ya. yang low poly ya. Hmm. Kalau untuk Indonesia langsung loncat Hmm. jadi eh, 3D Hmm. low Full. poly, yang sekarang kan banyaknya kan yang indie-indie tuh poly ya, low Iya. poly ya. Ini eh Agnia Village yang meskipun gua denger itu masih indie juga, ini langsung loncat langsung jadi 3D dan juga mocap, Iya. sesuatu yang jauh lah. Tapi ya kalau kita bilang modal sih mungkin perangkat mereka punya Bener, duluan, lebih lebih bener gede gitu banget. dibandingkan ya mungkin kalau game-game lain yang di Indo ya, karena ya aku akui Sesuai. mocap lumayan sih. Tapi nih ya Hmm, nih spoiler aja, mungkin mungkin sebetulnya banyak kok cara untuk murah. Ya mungkin nanti bisa kita bahas bener. lebih lanjut nggak tahu deh nanti ya. Bisa banget ya. Baru tahu nih. Harus dibahas nanti. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat Echo Blood yang Hmm? aku kurang tahu ya detailnya gimana, cuman mestinya dia juga pakai mocap dan semacamnya. Tapi yang Oh, bisa kita take away dari ini tuh adalah approach-nya beda. bener banget. Kalau Agni lebih ke sinematik karakter, detail interaksi dan semacamnya. Detail. Kalau Echo Blood tuh fokus ke gameplay ya tentunya kan, dengan Tentu yang saja. lebih dinamis gitu. Nah, jadi Kelihatan banget. approach halusnya itu mungkin kalau kamu lihat kakinya ada sliding yang semacam itu lebih ke ini sih, approach-nya beda. Lebih ke approach-nya yang Approach-nya yang beda. beda, approach gerakan, sistem gerakannya gitu. Meskipun sama-sama di Unreal Engine, cara yang digunakan oleh Act of Blood ini lebih ke gameplay yang dinamis gitu dengan ada parkour dan semacamnya Dinamis. gitu.
Dan kalau aku nge-compare dengan perkataan Bang Fajro ya Iya. sebagai kreatornya, memang sliding-slidingan ataupun grafik-grafik yang ditampilin di Act of Blood ini tuh emang sesuai dengan inspirasi dia yaitu The Raid, Hmm. terus juga game-game kayak Watch Dogs ya, terus juga ada lagi yang Hong Kong itu apa ya? Yang GTA versi Hong Kong itu apa ya namanya ya? Lupa lagi. Hmm. Mafia? Bukan. Bukan. Ya itulah. Pokoknya itu. Jadi tapi yang paling itu ya, yang paling ketara ya Watch Dogs sih, yang Ya, yang bisa parkour, iya, gelut juga iya, hmm. dan juga bisa bisa megang senjata apapun gitu. Hmm. Nah, satu hal yang ibarat aku juga alami ya dalam membuat game di setengah Hmm? tahun terakhir ya, Oke. animasi game itu ada disiplinnya sendiri, meskipun dasarnya Ada sama. disiplinnya Ada sendiri. disiplin sendiri di mana kalau kamu lihat Oke. setiap setiap pukulan, setiap tendangan, setiap tangkisan itu adalah gerak animasinya sendiri. Hmm. Dan ya memang kelihatannya oh cuma gini-gini doang diulang-ulang, tapi mereka harus rapi. Hmm. Awal dan akhir harus sama. Jadi mereka harus memastikan nih, habis tendang, nih kayak Hmm. habis mukul kayak gini, Ya. Oke. gini, eh, Eh, pas mukul di bagian sini itu harus dipastikan bahwa tangannya balik lagi ke dar. awal. Meskipun kelihatan ada glitchy ya. Iya, ini yang bisa mukul dia balik lagi ke awal animasi akhirnya. Karena kalau enggak blendingnya susah. Jadi tuh pas dia contohnya kayak gini Oh. nih. Di Ya. bagian sini mungkin aku bisa lambatin mana ya? Nah, nah ininya tuh nah tangannya dia Set. balik lagi ke belakang. Dar. Langsung ke belakang ya. Ya, jadi kan dia ke bawah mukul. Hmm. Nah, tangannya harus balik Oke. lagi ke belakang karena animasi harus lompat. Benar Nah, benar kalau enggak benar. nanti kalau tangannya misalkan dia Dar. nggak balik lagi ke belakang, misalkan contoh tangannya di sini gitu ya. Nanti tiba-tiba dia Hmm. ketarik gitu loh. Aneh jadinya. Karena Oh, ada jadi yang blendingnya. kata yang kedorong itu harus karakter musuhnya ya. Iya. Tet- de- Hmm. Hmm. Jadi blendingnya itu memang bisa sih, bisa. Jadi kamu bisa ada animasi A gerakannya gimana, ada animasi B gerakan gimana. Bisa pakai sistem Hmm. otomatis nyambungin, kayak transisi di Premiere atau video gitu Oke. bisa. Tapi nggak bakal Oh. sehalus itu kalau kamu emang animasi gameplaynya juga salah, gitu. Berbeda dengan Agni atau Ribet sinematik banget pada ya. umumnya, yang memang animasi itu adalah satu scene mau gerakannya kayak gimana. Enggak. Mm-mm. Kalau game itu adalah momen. Momen Momen. ya. Kapan dia mukul, ya kapan dia berdiri, gitu kan. Kapan dia berdiri, gitu Hmm. misalkan. Atau terus kapan dia mukul, gitu misalkan. Di frame berapa. Oke, oke, oke. Ini jadi pertanyaan juga sih, kan antara ngeanimasi buat game 2D sama eh ngeanimasi animasi 3D sama 2D kan pasti beda banget ya, Pak, Hmm. ngomonginnya soal frame. Nah, gimana sih yang ngebedain antara game dengan mocap dengan yang nggak pakai mocap itu paling susah yang mana sih? Terus atau apakah punya kesusahannya sendiri jadi nggak bisa dikomparasiin gitu? Karena tadi pas lo ngomong soal gimana bikin pukulan ataupun gerakan yang bisa pas banget tanpa ngerusak momentum itu susah banget. Apalagi kalau ngomongin soal Act of Blood yang menurut yang disebutin tuh pakai mocap juga di sini. Iya. eh Tentunya ada yang lebih simple secara proses pengerjaan. Jadi Hmm, mungkin lebih tepatnya tuh step yang di prosesnya itu lebih sedikit, oke. jadinya bisa lebih mudah. Contoh kalau kamu bilang game 2D ya, yang dari samping, yang cuma jalan-jalan ke kiri ke kanan doang gitu ya. Hmm, Tapi kita ngomonginnya kok apa sih? Cuphead. Cuphead. Itu mah mendingan megang 3D aja mocap dibandingkan 2D aku mah. Kenapa? Karena dia manual. Oke ya. Udah manual pakai kertas. Oh, jadi malah lebih tergantung sih. Well, tergantung genre gamenya kayak gimana ya. Tapi kan berarti 2D itu untuk game 2D itu lebih sulit
daripada game 3D ataupun Nggak, mocap itu sendiri ya? salah. Jadi pemahamannya gini, Oh, tergantung direction dari game kamu. Bukan tergantung genre malah, direction. tapi emang direction mostly. Lebih direction. Kamu mau Ya, ya, dia ya, ya. gerakannya sebanyak apa? Kamu mau tujuannya Hmm, seperti apa? oke. Kalau gamenya cuman arcade kayak dia yang berantem dong, misalnya berantem ya. Yang berantem Hmm, kayak gini, berantem kayak gini, berantem oke. fight lawan sini, lawan kesana gitu. Ini animasi satu pack aja cukup. 20 animasi yang sama cukup. Oke, apa bilang itu mudah, Oh, tapi 20 ya, animasi. ya. Bandingkan sama yang sinematik, yang cutscene-nya 7 Hmm, jam. yang kasihnya 7 jam. Oh, Nih, mungkin 20 animasi fight ini misalkan gitu ya. Itu tuh bisa hmm, cuman sekitar anggaplah satu animasi 24 frame, berarti kali 20, hmm, misalnya 480, 1000 lah. 1000 frame ya, 1000 frame. oke. 1000 frame. Nah, 1000 frame ini Hmm, kalau dibagiin 24 berarti kan sekitar berapa detik? 24, 10, sekitar 50 detik lah, semenit lah. sekitar 1 50 menit detik lah ya. semenit. Semenit. Hmm, Ini cuma satu karakter doang tentunya ya. Cuman si oh, oke. MC-nya doang misalkan, karena kan ini Hmm, beda hmm, hmm. lagi, ini beda lagi. Tapi kalau udah sinematik kayak Agni, yang Hmm? tiap dikit ada cutscene, tiap dikit ada Oke, QTE istilahnya ya, oke, quick time oke, event, oke. mereka harus buat animasi baru lagi. Wah, Jadi ribet. kamu terkadang animasi yang terlihat lebih kompleks bisa jadi lebih simpel secara sistem fondasinya. Dan kebalikan, Hmm, sebuah game atau animasi yang simpel tapi fondasinya kompleks ya lebih susah. ini sih mau ngejudge dari bukunya aja sulit, apalagi habis bacanya makin sulit lagi. Iya, gitu. Jadi, Gak bisa dibaca, gak bisa dilihat covernya juga, iya, harus ditanya langsung. iya. Teman gampangnya gini, baik lagi. Kamu harus bisa menghitung berapa banyak gerakan yang mau kamu buat. Udah itu aja. Oke. Dan dari gerakan itu, kamu harus bisa Hmm, semaksimal mungkin apa yang mau kamu sampaikan. hmm, Yang mungkin aja yang kayak Agni, tapi nggak banyak gerakannya bisa. Lah game-game bisa. zaman kayak game-game apa namanya Final Fantasy Mortal gitu, Kombat, nggak perlu kamu banyak. eh, Final Fantasy lah contohnya. Itu Final kan Fantasy ya. yang dulu kan yang sprite doang, animasi nggak Hmm? banyak. Atau Pokemon deh. Mana ada animasi Pokemon kan Pokemon. cuma lompat-lompat doang terus efek. Iya, iya, Zaman-zaman iya. Nintendo DS dan semacamnya gitu loh. Bener, bener, bener. Gitu. Tapi itu bisa dan sekarang masih ada. Bisa aja Masih Agni ada cukup genre berdiri itu. aja terus ada teksnya. Dan itu yang dilakukan game-game online kayak Genshin. Dia cuma berdiri Ah, bener, doang terus bener. nanti ada teksnya. Hmm? Ngomongnya cuman ada gestur-gestur doang gitu loh. Baik. Sesuai, Sesuai kebutuhan aja. Dan sesuai siapa kebutuhan. bilang orang yang kayak gitu tuh nggak bisa mengirimkan emosi ya? Nggak juga. Bukan berarti Tergantung. jelek, bukan berarti semakin banyak kuantitasnya semakin bagus, enggak. Tapi Bener, bener, bagaimana bener. kamu bisa menyampaikannya dengan seefektif mungkin. Gitu. Mantap. Nah, ngomong-ngomong efektif, kalau kita Oke. lempar ke ini nih, Dreadout 3. Oh, ini ya. Ya, Horor lagi kita balik lagi Dreadout nih. 3 mungkin termasuk yang paling pionir. Udah Dreadout dari tahun 2012. Udah Jadi, dari 2011. ini mungkin pakai mocap ya. 2012 ya? 2012. Ini mungkin pakai motion capture ya. Cuman kalau kamu Hmm. lihat ini jauh lebih kaku. Nggak tahu ini manual atau motion capture. Tapi tebakanku motion capture. Karena Terus banyak itu sliding ya. kakinya tuh Iya sliding kan? sliding banget. Iya karena Lu abis ngobrol sama lu tuh soal sliding, jadi jadi langsung lebih lihat. peka gue soal itu. Hebat ya. Iya Oh, loh. Eh, malah fokus yang lain gue. motion di motion capture. Jadi mungkin teknologinya beda sama Oke. Agni dan prioritasnya juga beda gitu ya. Mhm. Gitu. Bener-bener. Mungkin menjaga tradisionalitas ya dari 2012 mungkin. Atau gimana? Nah kurang tahu Eh, juga. Karena kalau misalkan ngelihat antara 1 sama 2 nggak banyak improvisasi yang bisa gue lihat dari Dreadout tuh. Kalau Dreadout 1-2 sih beda game engine aja sih. Jadi kualitas Game engine visual aja ya. gitu. Oke. Jadi ya Tapi dari segi grafis nggak banyak perubahan. iya, tapi kan makanya pada akhirnya efektivitasnya gitu. Dan Mhm. mungkin bisa jadi nanti Dreadout 3 sama Agni bakal lebih banyak Agni secara kuantitas animasi. Karena Sesuai ke kuantitas. ya karena kan sinematik udah kelihatan Agni Bener itu banget. lebih kayak sinetron lah kayak game-game The Last of Us gitu-gitu loh.
Oh, iya 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 iya, gitu, benar. atau Game-game yang banyak pilihannya ya. ya lebih ke arah experience. Kalau Deadout mungkin lebih ke gameplaynya nanti banyaknya gitu, dan dia Iya. kan emang deliberate ya, dia milihnya untuk gameplay kayak Fatal Frame, jadi orang Oke. nyerangnya juga pakai kamera first person nggak kelihatan gitu kali ya Benar benar gitu. benar. Cuma tahu gak sih kalau kalau setiap ngelihat Dreadout 3 ini gue selalu nginget-inget game-game iklan-iklan game bos mafia mafia gitu. Nah apa ya? Tiba-tiba Gak tahu kenapa grafiknya tuh selalu mengingatkan gue sama karakter ataupun iklan-iklan game hmm, bos mafia yang awalnya dari level nol terus tahu-tahu dapat duit langsung berubah gitu gerak. Jadi ya tapi mungkin terlalu terlalu dipaksain kali ya. ini kita bisa lihat gameplay Deadout 3 yang sempat Oke. di share, bukan di share Ini ya, adalah foto di biasa Oh, iklan biasanya lagi, nanti kayak gua gini cut deh. dah. Jadi nggak perlu kita tahu prompt ya, dari orang. baru Jadi baru bisa lagi ya. berubah gitu. Ini Kita beberapa transfer bulan dari lalu memang ada event, terus Beberapa minggu lalu, bulan 3 minggu tiga ini. minggu lalu videonya. Kita bisa lihat approach yang mereka ambil, Hmm, dan kayaknya sih nggak beda oke. jauh sama Deadout 2 ya Ya untuk ya ya, segi tapi gameplay. peningkatannya lebih lebih peningkatan ke grafik aja sih ya. Iya, grafik, dan semoga sih kesemutan dari gameplay itu sendiri ya lebih nyaman. Mhm. Kalau gua pribadi sih lebih nunggu soal improvisasi dari alur cerita Iya. ya. Karena Iya. spoiler alert sih ya dari 1 sampai 2 itu ceritanya menurut gua terlalu ngegantung dan juga terlalu maksain untuk ending akhir. Ah, Ya premisnya bagus. gue Premisnya gue selalu bagus. merasa Cuman Deadout nggak tuh tahu terlalu kenapa. ambisius untuk Terlalu ambisius mungkin untuk ya. pada masanya, untuk pada Hmm? skillnya, kemampuannya gitu. Sedangkan Oke. kalau kita bandingkan dengan mungkin Agni ya, meskipun dia lebih muda jauh dibandingkan developer Deadout tentunya, Heeh. tapi mereka lebih dahulu, lebih awal dalam Lebih dah. lebih awal ini, maksudnya ke teknologi terbaru mereka lebih duluan. Jadi belajarnya udah duluan, jadi Bener-bener. lebih kayak expose ya, gitu. Jadi mungkin ya mereka coba adaptasi dan semacam, karena kan pada problemnya adalah yang macam kayak Deadout itu, kita udah punya workflow, Bem. Ya, Udah punya workflow. workflow. Kalau udah punya workflow, kita nggak bisa sembarangan untuk mengubah itu. Berbanding dengan Agni yang timnya mungkin lebih kecil Iya, iya. dan workflow yang Oke. baru dibuat, mereka bebas mau Oh, pemilihannya mau gimana aja, iya. gitu. Jadi nggak bisa sesimpel ganti sistem jalan, nggak bisa. Takutnya nanti Nggak malah mungkin. lebih tidak produktif ketika tidak tidak menggunakan cara yang lama gitu loh. Kan yang penting deliver. Hmm. Iya, benar-benar benar. Gitu. Ya mungkin itu juga yang terjadi ya ketika God of War 3 loncat jadi God of War di Nordic kali ya. Ah, Entry keempat yang ya. dari game Cuma emang besarnya. dalam kenyataannya ketika udah ganti ganti style segala rupa itu ya ngerefleksiin dengan yang api sebutin lagi tadi kalau jadi lama gitu. Jadi Hmm. harus ada perubahan perubahan workflow atau mungkin malah harus nambah atau ngurangin orang-orang yang kerja di Santa Maria Studio yang dulu ya. Hmm. Iya harus ada perubahan-perubahan struktural lagi kalau misalkan harus bikin yang sesuatu yang baru. Iya. Se apa ya? Se berefek itu Hmm. pokoknya. Gitu. Jadi banyak elemen yang sebetulnya dalam proses pembuatan game ya. Nggak game doang sih, bahkan Hmm? animasi sekalipun prosesnya Oke, cukup nggak sesimpel itu ya, teman-teman. gak Gitu. Untuk sesimpel itu. karena selain animasi itu adalah skill rasa ya, mulai dari misalkan Hmm? gerakan, visual, Hmm, acting gitu. ya. Tapi itu juga Hmm. sebuah sistem, workflow, Sebuah sistem workflow. apalagi yang Oke, timnya oke, gede. oke. Nah, gimana caranya Hmm, supaya project yang besar bisa berjalan? Jadi memang jadi ada sebuah keanehan dari segi ini ya, apa namanya tuh, size dari production ya. Makin gede produksi kamu, hmm, bukan berarti bukan, maaf, makin banyak kamu mengundang orang buat kerjasama, hmm. bukan berarti makin cepat Oke, produksinya. malah makin ribet. Ya, karena ada sistem yang harus dibuat. Makanya dalam satu titik, misalnya orang Benar-benar. ke-4, ke-5, atau ke-10, kamu harus buat sistem. Oke. Karena yang ada malah nanti orang Hmm, tidak bekerja. Malah mungkin daripada 10 ya, orang ya, cuma satu ya. orang.
Tapi bener. satu orang terbatas dong waktunya, gitu. Kalau Iya. satu orang sehebat-hebatnya bisa satu hari misalkan lah ngomongin 5 Hmm. menit misalkan. Berarti kan kalau 50 menit butuh 3 bulan. Nah, tapi berbanding kebalik nih Iya, iya. sama 5 orang masing-masing bisa cuman semenit. Oke, sama. Oke, Dan tapi gini, gimana dengan capeknya? Gimana dengan fatigue-nya? capeknya. Dengan Oke. kalau dia berhenti, satu orang berhenti ya produksi 5 menit pun nggak bakal dapat. Jadi ada Hmm, plus minusnya lah gitu. Dan plus nah minusnya ya. dan ketika kamu scale up itu juga nggak bisa sesimpel kamu nyuruh A B C D ngerjain, nggak bisa. Ada Harus ada ada penyesuaian. penyesuaian sistem, workflow, mungkin aturan dalam membuat gerakan. Karena buat animasi itu bukan pekerjaan sendiri sebetulnya. Walaupun aku akui aku personal banyak ngerjain sendiri. True, Salah true, sih benar banget. karena ya satu Ya dan lain hal ya. gimana ya, kan Indonesia ya, Palu Gada. Eh gitu. Jadi masih apa ya, Pak, ada progres yang harus disesuaikan kayak gitu. Jadi animasi ya itu dunia yang besar ya, apa sih, sebuah keilmuan yang besar ya, emang itu adalah turunannya film. Film kan video, foto terus Hmm, jadi video, video terus jadi film, terus ada benar film banget. yang dibuat pakai tangan. Nah itu Benar banget. adalah animasi, gitu aja sih sebetulnya Oh, iya, iya, turunannya. iya. Tapi memang sekarang animasi itu udah menjadi disiplinnya sendiri. Karena Hmm, meskipun kata orang animasi adalah turunan dari video, tapi animasi game bukan turunan video belakang. Dia adalah oke. acting yang dibawa ke dunia digital. Itu beda Hmm, lagi urusannya. Gitu. ya. Oke, kalau kita mungkin udah mulai masuk ke tahap akhir Iya, ya. untuk Cuman aku mau tahu sih kalau menurut menurut lo tuh dari 3 game ini tuh apa sih yang mungkin paling menonjol dari segi animation ataupun dari segi segi mocap itu gimana sih? menonjol. Intinya lah. Ya intinya adalah kita di apa namanya di Indonesia udah mulailah bisa menyentuh teknologi-teknologi yang ibaratnya eksklusif untuk negara maju. Eksklusif banget. Karena harganya kan juga nggak sembarangan. Gitu. Bener Cuman banget. sebetulnya ketika kita udah tahu dasarnya, ya, udah tahu Hmm? dasarnya dan Hmm? bisa mengimplementasikannya dengan rapih ya. Meskipun gak bakal mudah karena kita Yep. pakai tools murahan misalkan gitu ya, pakai webcam Iya, doang iya. gitu. Tapi bisa lah kita ngebuat sesuatu yang mungkin setara. Mungkin nggak setara sih, mungkin ya mengikuti lah apa yang ada Hmm. di luar sana. Gitu yang dianggap world class kalau kata Ya, orang mah. Cuman emang unik sih world class itu apa. Kemarin ketika juga di bengkel animasi ya world class. ditanyakan apa itu world class. Nah itu pertanyaan yang menarik, punya pandangan Ya, masing-masing gitu. ya mungkin kalau menurut aku ya dengan adanya teknologi 3D 3D animation yang mocap ini yang lagi dikerjain Hmm, teman-teman kita dari studio-studio di Indonesia termasuk juga yang mungkin bentar lagi di Lebaran nanti bakal bakal mulai muncul ya yaitu Pelangi hmm, di Mars. hmm, eh bisa jadi bisa jadi gerbang pembuka untuk aksesibel eh, ya, buat 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 teknologi mocap yang lebih aksesibel ya. Soalnya kalau misalkan di recap lagi ya, gue sendiri baru tahu soal teknologi recap itu ketika Avatar muncul di hmm, 2000 8, 2000 ya 2008 2008 2009 lah 2000-an awal dan 2000 akhir, dan itu kan 2000-an akhir ya. 2008. Dan itu pun dan itu pun gue juga gue nggak tahu kalau sebenarnya sebelum Avatar tuh udah banyak banget teknologi-teknologi mocap yang lebih lebih primitif atau yang lebih awal gitu kayak misalkan eh, Polar Express yang Ya, dimainin sama Tom Hanks ya. itu gue kira pure 3D animation aja gitu padahal sebenarnya ya tetap aja pakai Kalau mocap kita mau dan lebih mundur lagi, dan itu yang paling Gollum. terbaru dan paling hmm? Kalau kita mundur lagi, Gollum. Gollum yang Lord of the Ring, Golem. itu mocap. Tapi Ah, iya mocap ya benar manual benar banget, benar. cuman ya mocap. Benar. Andy Serkis ya kalau misalkan kalian tahu. Jadi ya dengan adanya game-game yang fokus ke mocap di Indonesia ataupun malah sama Pelangi di Mars nanti ini Hmm, sama Upi Guava ini
Gua harap sih Indonesia pasar pasar kreatif Indonesia ini makin punya accessible teknologi yang lebih mantep lah, atau mungkin bisa ngikutin bisa ngikutin alur pasar internasional. Iya, gitu. Oke. Oh ya, dan ngomongin soal teknologi, mungkin kita juga pasti bisa ngomongin juga soal orang angkasa. Dan ngomongin soal orang angkasa, ada satu komik yang kayaknya menarik banget sih untuk Iya, kalian baca, karena bukan cuman soal luar angkasa doang, tapi hal-hal yang ada hubungannya sama anak magang yang iya. relatable banget. Apalagi buat Itu lu ya, nama komiknya apa sih? Kit. Oke, Namanya lah bener banget. adalah Astropegi ya, untuk kalian bisa ikutin Astropegi. keperluan di magang. Baru ini ada update Mm-mm. hari ini, kemarin, Oh, kehidupan update ada terbaru. update terbaru ya, hubungan kegiatan dia magang. Nah, apa yang terjadi ya diikutin aja. Dan Ya, ya, kalau ada pesan-pesan kirimin ya supaya Peggy nggak kesepian karena dia kangen. Kasihan. komen guys, Komen guys, komen. komen. Mau komen apa aja, yang penting bagus, mau kritik, mau apa, yang penting Di ada dipesan komennya. di apa ya, Iya. dikirim pesannya ke Peggy ya supaya dia nggak kesepian di So, bulan so di misalkan planet lain. kalau misalkan kalian tertarik ya sama komik yang ada hubungannya sama sci-fi, tapi nyisipin hal-hal ataupun cerita-cerita slice of life yang relatable, atau mungkin ada hubungannya sama anak magang dan kerjaan-kerjaan sekarang, bisa banget baca Astro Ya, Peggy di Astro /Peggy di IG underscore. _IG. Oke. Mungkin untuk gitu dulu ya dari kita. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Panjang juga ya kita ngobrolin soal animasi game ya. Bener banget. Nanti Ya, apalagi kan Api ini punya punya pengalaman gede ya soal mocap. ya Jadi kayaknya kayaknya nggak ada salahnya kita ngobrolin lebih banyak soal bisa mocap ya. nanti. Atau mungkin minggu depan kita cari-cari lagi yang lebih baru kali ya. Hmm, Coba coba mungkin komen di bawah ya, apalagi yang mungkin bisa banget atau menarik banget untuk dibahas soal animasi game atau yang ada hubungannya sama mocap. iya. Oke, paling untuk gitu dulu. Terima kasih buatnya untuk sekarang. Mari kita Makasih animasi. banget. Dadah. Wassalamualaikum. Mari animasi. Dadah.